154,2 Kompres Radio, medianya anak Ilkom. Masih sama gua Rial dan partner gua Jos. Opening Udah mulai? udah. Buset. Gue lagi nonton ya, kemarin gue kagak nonton episode ini. Udah ulang dah. Ulang ya? Iya. 1, 2, 3 154,2 Kompres Radio, medianya anak Ilkom. Sama siapa di sini? Masih sama gua Rial. Dan gue Joshua Natania. Iya. Oh iya, kemarin minggu lalu ya kalau nggak salah kan baru lebaran nih. Iya, betul. Jadi mungkin belum terlalu basi lah ya buat kita ngucapin buat komunikan nih yang merayakan selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Iya. Mohon maaf lahir dan batin. Iya, buat para komunikan gimana nih lebaran ini? Tetap sehat-sehat aja kan, walaupun situasinya nggak kayak tahun lalu gitu, dimana kita bisa silaturahmi sama keluarga. Bagaimanapun juga kan, karena kondisi kayak gini, ya lebarannya mungkin agak kurang meriah tahun lalu gitu. Tapi ya. kan masih ada lah ya, masih bisa virtual lebaran ya kan, Iya, pakai benar. video conference. Kalau lu sendiri momen lebaran gimana ya kemarin? Ya karena situasi lagi kayak gini, jadi lebaran ya di rumah aja gitu, nggak ada saudara-saudara datang karena situasi kayak gini juga kan. Terus ya udah mau gimana karena situasi kayak gini kan. Tapi ada pakai video call gitu ya? Ada sih ke beberapa kerabat, ke beberapa teman juga. Tapi kan kalau lebaran yang paling krusial nih buat kita yang masih muda kan biasanya THR. THR. Dapat nggak lu THR? Tidak dong. Tidak dong. Soalnya gue ada ya baca di grup gitu kan, mengucapkan apa minal aidin wal faizin, itu bawahnya ada nomor rekening bagi yang mau kasih THR kirim ke nomor rekening tersebut. Kayak kurang ajar ya, lu nggak gitu kan ya? Enggak dong. Nggak gitu ya? Enggak dong, enggak Soalnya kurang kan ajar. Kalau gitu nggak kurang ajar, tapi kita episode kemarin kurang ajar ya? Ya, enggak dong. Enggak. Harusnya enggak sih. Berarti kita nggak gosipin dosen nih? Ya kalau udah kita berdua udah pasti gosipin dosen dong. Ada Iya. clue nggak sih kira-kira kita mau bahas siapa sih nih dosen yang mau kita gosipin? Ada dosen kita tuh cowok. Terus Cowok. Satu-satunya dosen broadcast yang cowok. Satu-satunya. Dosen Ya itu broadcast mah yang kita cowok. pasti tahu dong. Iya. Kayaknya komunikan juga tahu satu-satunya dosen Ilkom di Iya. Minor Broadcasting Journalism. Iya, siapa tuh Jos? Yosafat Danis Murti Harso. Iya, atau biasa kita panggil Pak Danis. Pak Danis. Iya. Jadi Pak Danis ini tuh dia terkenal karena dia adalah praktisi dari media. Dia pernah kerja di beberapa media tuh, Jos. Kayak salah satunya di Indosiar kalau nggak salah ya? Indosi. Oh iya benar. Dia tuh kalau nggak salah senior editor di Indosiar. Iya. Jadi kalau ada naga terbang, habis itu naga kardus, Naga ikan tutur. terbang tuh semua kerjaannya Pak Danis. Iya, naga turtinular ya. Pak Danis tuh yang edit-ngedit. Pak tuh. Danis. Nah, Iya. tapi kayak minggu lalu aja nih ya, kita bahas Pak Danis nih dari respon Iya. mahasiswa dulu. Ya jadi buat perkomunikan nih, sebelumnya kan kita di lewat Instagramnya Ilkom yang alamatnya itu ilkom_pj, kita telah minta nih tanggapan dari para komunikan terkait responnya kepada Danis, dan udah kita kumpulin dan bakal kita bacain nih sekarang nih Jos. Benar, kita bakal bacain. Mungkin nih kita nggak semua kita baca ya. Iya, beberapa beberapa aja yang menurut kita agak menarik. Iya. Yang pertama ada dari siapa nih Jos? Nah nih, ada dari namanya Hamim Alfarij. Apa katanya? Ntar dulu, kita tanya pertanyaannya dulu kan. Pertanyaannya tuh kan kayak gimana sih pengalaman kalian tentang dosen Pak Danis? Iya benar. Di sini dijawab nggak tahu, saya kan maba. Hah? Gimana nih maksud tadi? Maksudnya gimana nih? Oh mungkin dia belum ngerasa diajar Pak Danis kali. Oh mungkin, oh benar, karena Pak Danis ini dosen dari broadcasting tadi Iya. kan. Dan di semester 1 dan 2 nggak ada terlalu banyak matkul yang berfokus ke broadcasting and journalism ini ya. Iya benar-benar. Kita juga ngerasain diajar Pak Danis tuh semester 6 ya? Semester 6, karena kebetulan beliau itu masuk di saat kita udah 2 tahun kuliah ya. Iya. Matkul apa ya waktu itu ya kita diajarnya? Matkul pertama yang diajar tuh produksi mendalam berita televisi. Oh iya, benar. Produksi berita mendalam. Yang UASA kita suruh bikin Round up 10 berita itu ya? Jadi Benar-benar. kita diajar Pak Danis itu di semester 6 di In-Depth News ya kalau bahasa medianya ya. Iya benar. In-Depth News itu pertama kali kita diajar sama Pak Danis. Iya. Jadi kalau Hamim bilang nggak tahu, tenang, semester depan, semester 3 ada MAFI itu diajar Pak Danis kalau nggak salah. Iya. Harusnya sih kayaknya. Harusnya sih diajar Pak Danis gitu ya. Ada lagi nggak ya berikutnya? Dari siapa Dari ya? Radityo Aziz. Radityo Katanya Aziz. Pak Danis itu sangat baik dan memberikan wawasan seputar broadcasting. Setuju nggak ya lu ya? Setuju dong, karena emang yang kayak tadi gue bilang di awal tuh Pak Danis kan emang basicnya tuh adalah pernah kerja di media. Jadi pengalaman dia kerja di media tuh banyak banget yang di-sharing ke mahasiswa-mahasiswanya. Mahasiswa-mahasiswanya. Iya. Kebetulan kan dia dosen editing ya. Iya. Pernah nggak kan? Pasti lu pernah dong diajar editing sama dia. Pernah. Ada pengalaman unik nggak ya? Ada tuh waktu itu lagi
matkulnya ini feature dokumenter ya. Feature dokumenter. Ya jadi kan kita disuruh buat acara dokumenter yang acara full gitu, dimana harus ada bumpernya tuh untuk opening kan. Oke. Terus ada teman kita yang nanya, Pak jelasin dong caranya buat bikin si bumper ini ya. Bikin si bumper. Terus Pak Danis maju ke depan, bukannya dia ngasih tahu cara untuk bikin bumper, dia malah ngejelasin penjelasan apa itu bumper. Iya, jadi nggak masuk tuh. Nggak masuk. Ada yang negor nggak tuh? Nggak ada, kita cuma iya doang. Oke pak. Tapi lu tahu nggak sih yang nanya itu kepada Danis siapa? Siapa ya? Ada lah pokoknya teman kita. Soalnya gue sering denger gitu ya, kayak kalau lagi ngumpul, lagi diskusi, suka ada yang ngomong bumper adalah gitu ya. Oh, gue tahu tuh. Ini ada nih salah satu tanggapannya nih. Ada tanggapan orang tersebut yang ngasih tanggapan. Oh iya. Iya, dari Seifa El Faruqi. Katanya Pak Danis itu logatnya suka lucu. Ada pengalaman Jos soal logat? Gue gimana ya mau ngomong ya, kayak gue nggak bisa nyontohin ya kalau Pak Danis. Nggak bisa loh. Nggak bisa cuy. Biasa kan Pak Danis itu logat Jawanya itu ya. Mungkin logat Jawa, iya, mungkin bisa dikoreksi kalau salah. Iya. Mungkin logat Jawa. Logat gitu. Jawanya tuh kental. Kadang-kadang dia tuh suka ngomong media jadi media. Itu gue pernah denger ya. Iya, ngomong bumper jadi bumper. Gitu. Nah, ada penekanan di kalimat-kalimat tertentu. Si Seifa El Faruqi nih kayaknya ya suka ngomong bumper adalah itu. Oh dia penyebabnya. Kalau mungkin mau tahu Seifa ya 2016 041 077. Silakan Pak, nilainya kalau mau dikurangin silakan gitu. Iya. Sering diomongin Pak di belakang. Tapi emang Pak Danis terkenal logatnya tuh suka bahasanya suka kayak gitu. Mungkin ngomong bumper jadi bumper, ngomong media jadi media. Ada lagi nggak ya? Ngomong menteng jadi menteng. Serius lu pernah ngomong gitu deh? Enggak, bercanda itu. Tapi kalau ngomong Pak Danis identiknya logat, ada lagi ya. Apa tuh? Ini kayak respon ini nih dari Kavi Asyaf. Apa katanya? Pak Danis kalau ngajar di kelas senyumnya nggak ada henti-hentinya. Pak Danis digituin ya. Setuju nggak lu Pak Danis kalau senyumnya tuh kayak senyum 3 jari gitu? Sering banget sih emang dia kalau ngajar tuh sambil senyum, ngajar sambil senyum. Kadang tapi jadi horor juga ya. Horor gimana tuh? Misalnya diajarin nih, dia ngeliat ke gue senyum. Dan itu senyumnya horor, kayak dia ngejelasin misalnya. Jadi itulah perbedaan antara investigasi dan in-depth. Senyumnya nanggung gitu. Oh, suka senyum gitu. Senyumnya narik tapi matanya nggak ada pengaruh apa, kayak flat gitu kan horor. Horor ya? Kayak ayo sini sama om gitu loh. Nggak mungkin dia sering senyum ke mahasiswanya tuh karena dia pengen nunjukin bahwa dirinya tuh baik, gitu, murah senyum, atau mungkin dia adalah duta rasa gigi, kita nggak tahu. Nggak tahu. Mungkin di endorse juga bisa. Iya, di endorse mungkin bisa. Ada lagi ya kira-kira ya ini. Ada lagi nih yang menarik ya. Dari Cityo Malik 25. Katanya kelinci aman pak. Apa? Kelinci aman pak. Oh saya tahu nih arah jawabannya kemana nih. Kelinci yang iya, tahu karena ya? Pak Danis tuh kan kalau kita ajak ngobrol gitu, kadang-kadang dia suka ngasih ilmu-ilmunya dia atau pengalaman-pengalamannya di kehidupannya dia gitu. Salah satu tuh Pak Danis tuh sering banget ngomongin soal kelinci. Iya, dia sering kadang-kadang kita ngomong apa, tiba-tiba dia suka sharing tuh tentang melihara kelinci, terus dia punya banyak kelinci kayak gitu-gitu tuh. Makanya Cityo tuh ngasih respon kayak gini mungkin. Tapi kan nggak ada hubungannya sama broadcasting ya? Ya nggak ada sih, mungkin itu. Mungkin dia sharing pengalaman aja. Kali ya. Iya. Mungkin ada hal yang bisa kita ambil petik maknanya gitu. Iya betul. Tapi kalau nggak salah Cityo Malik ini punya pengalaman ya di kelas. Yang kita pernah sekelas sama dia deh kalau nggak salah. Itu matkul investigasi. Kita ngajar dia apa? Lagi-lagi kita diajar edit gitu kan. Terus kayak 20 menit sebelum kelas bubar, ini si Cityo nyetel lagu. Mari pulang, marilah pulang. Wah itu kacau sih ini. Parah banget nih Cityo. Cityo jangan kayak gitu lagi Cityo. Pak Danis kan udah dibilang tadi orangnya sabar, murah senyum. Iya. Kita bilangnya Pak pengen pulang, itu juga dipulangin. Iya ya. Gitu ya. Dipulangin gak di absen tapi ya. Waduh. Terus kita bakal bacain tanggapan selanjutnya nih Jos. Apalagi itu? Dari Anissa DHMYNT. Gimana tuh baca itu? Anissa mungkin Damayanti kali mungkin ya. Iya, terus katanya baiknya plus sabar banget kalau kita nanya sesuatu di luar materi kuliah juga dijawabin. Jangan-jangan ini bikin dia suka cerita kelinci ya? Bener kali ya. Karena banyak mahasiswa yang suka nanya di luar materi kuliah ya. Iya, jadi dia sering juga di luar atau kuliah ya. Jadi mungkin terbiasa untuk sharing itu ya. Mungkin itu salah satu cara Pak Danis untuk mendekatkan dirinya kepada mahasiswa. Tapi yang gue bingung dari tadi, dari beberapa respon, ada yang hampir jawabannya sama ya, yaitu Pak Danis orangnya sabar banget. Ada juga yang bilang nih dari Adi Maulana, dosen paling sabar se-Ilkom. Dosen paling sabar se-Ilkom? Yang gue bingung di episode kemarin ya, kan itu rata-rata juga jawabannya Kabias dosen paling sabar se-Ilkom. Iya benar. Lama-lama gue bikin challenge saya deh nih, dosen siapa sih yang paling sabar? Waduh, diadu tuh Pak Danis, Kabias, diadu-adu ya.
Diadu Gitu kesabarannya, dong. kesabarannya Ini dong. aduh apa? Ya gitulah pokoknya. Diadu kesabarannya. Ya. Terus tanggapan lain juga banyak yang bilang bahwa Pak Danis itu santai banget kalau lagi ngajar. Santai banget. Hmm. Santainya tuh gimana ya? Santai gitu cara ngajarnya dia tuh nggak yang terlalu ribet gitulah. Santai. Gitulah pokoknya santai lah. Saking santai juga kita nggak bisa jelasin, kita santai Iya, aja pokoknya udah. santai. Enak lah diajar Pak Danis. Enak ya? Tapi kalau untuk kan dia tadi editing dan lain-lain itu, kalau menurut lu hasil editingnya gimana sih? Lu pernah lihat hasil editing dia? Pernah sih di beberapa momen gitu Pak Danis tuh nunjukin di kelas ya, di depan kelas-kelas hasil editan dari Pak Danis. Zaman dulu dia kerja. Iya, zaman dulu dia kerja. Oh. Dia ngasih kayak cuplikan-cuplikan sinetron yang pernah diedit sebelumnya. Yang pernah diedit sebelumnya. Iya, kita pernah liatin di kelas, emang bagus sih karena emang dia emang jago lah buat ngedit gitu. Makanya mungkin salah satu penjawabnya dia ditarik jadi dosen ilmu komunikasi. Oh. Tapi kalau ngomongin editing dan santai ya, Iya. gue pernah tahu nih Hmm? teman kita yang ada dari podcast sebelah. Iya, apa tuh? Partnernya si Saifa tadi. Kayaknya emang host di podcast sebelah suka ada cerita-cerita ya. Iya, apa tuh Jadi ceritanya? ada nih host yang satu lagi, Hmm? dia di kelas editing, Iya. disuruh ngedit. Ya, tapi terus dianya mager. mager. Karena Heeh. dia lihat wah pada nih santai nih. Ya, Dia terus? ngedit dengan santainya, itu file bener-bener langsung dari hard disk ya. Iya, terus? Sedangkan speed hard disk itu kalau buat langsung diedit kan bisa bikin komputer lemot, Iya. karena datanya nggak dari komputer itu langsung kan. Hmm. Ternyata dicerita itu sengaja. Biar apa sengaja? Biar dia bilang sama Pak Danis, "Pak, ini komputernya lemot, nanti saya edit di rumah." Terus Pak Waduh. Danis jawab, "Ya udah." Waduh. Saking mungkin itu santainya kali ya. Iya, siapa tuh mahasiswanya tuh? Mungkin Dosen dibohong-bohongin. gue dot ip. Kayaknya dia sih ya. Kayak dia tuh ya. Iya. Ada aja itu kerjaannya tiap episode podcast bakal ada dia. Banyak dia cerita-ceritanya. Banyak udah. Tapi ya daripada kita dari tadi ngomongin Ya. cuman dari mahasiswa melihat dosennya, Ya. kita juga mungkin kayak episode lalu lah ya, kita hubungin Pak Danis langsung biar kita bisa lihat dari Pak Danis sendiri ngeliat Ya. mahasiswa seperti apa. Iya, kita minta tanggapan dia juga nih soal respon mahasiswa terhadap dia juga tuh ya. Iya benar. Iya. Sekarang mungkin nanti dia mau cerita-cerita kelinci gitu kan, sekarang kita dengerin. Iya, bisa jadi. Gue pengen denger soalnya gue gak pernah denger dia cerita kelinci. Nggak pernah ya? Kayak Citio doang nih. Citio doang tuh kayaknya. Ya udah, Bat. Sebentar lagi kita akan terhubung langsung dengan Pak Danis. Jadi tetap di sini. Oke, tadi kan kita udah bilang nih mau hubungin langsung Pak Danis ini. Iya. Jadi sekarang kita udah terhubung sama Pak Danis. Halo Pak Danis. Halo, gimana Sehat. kabarnya? Baik Pak. Ah, Bapak kita- gimana kabarnya Pak? Amin, amin, sehat. Kita mau ini, keluarga Pak. juga sehat. Ngucapin selamat Hari Raya Idul Iya. Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Amin, terima kasih sama-sama. Eh, Ya, minal aidin wal faizin. Maaf lahir Iya. batin. Ya. Iya, sama-sama Pak. Oke. Bapak gimana Pak? Lagi di rumah sekarang Pak? Dari rumah baru nyantai. Oh, oke. Jadi kita kan Ah, lagi ada di konten oke. gosipin dosen nih Pak. Kebetulan Bapak jadi target kita gosipin Pak. Udah biasa saya digosipin. Wah, Udah pengalaman. pengalaman. Ini langsung jadi konten nih ya. Iya. Boleh cerita nggak tuh Pak? Bapak digosipinnya gimana Pak? Kalau yang pernah saya lihat sih ini ya, jadi apa yang kita lakukan ya, apa yang kita lakukan itu seolah-olah salah terus ya, dan itu biasa di dalam dunia kerja dari dulu juga begitu, semua sama. Kemudian apa yang kita sampaikan ke mahasiswa itu seringkali masuk ke teman-teman dosen itu juga berbeda gitu. Ya, itu bisa dilihat dari Edom yang jomplang itu yang kontras ya. Di satu kelas bagus banget, di satu kelas itu tidak bagus, itu pun juga tidak merata dalam satu kelas ya. Dan saya itu biasa lah di dalam dunia akademik, itu semua bisa diatur, bisa diarahkan gitu. Iya Pak, tadi kan kita juga ngumpulin di polling Instagram gitu Pak, respon Yes. dari mahasiswa katanya Pak Danis nih orangnya sabar dan murah senyum. Iya. Kita mau minta tipsnya dong Amin. nih Pak, gimana jadi orang yang sabar banget, katanya Pak Danis tuh orang paling sabar se-Ilkom, terus senyumannya manis gitu Pak. Ada tips-tipsnya nggak tuh Pak?
Itu isu baru itu. Isu baru. Tapi bener Pak, kata mahasiswa tuh rata-rata Bapak baik orangnya Pak. Sebenarnya gini, ketika kita membimbing mahasiswa, itu kata kuncinya adalah membimbing itu sendiri. Dan kita memang harus bisa memahami mahasiswa. Kadang-kala apa yang kita mau itu tidak bisa ditangkap oleh mahasiswa, ya. Dan kita harus mencari cara bagaimana mahasiswa itu ngerti. Seringkali kita harus ketemu tatap muka, baru kemudian kita menjelaskan secara detail apa yang dia kehendaki, apa yang dia ingin tahu gitu. Nah, kemudian kita pun harus bisa menjadi jembatan antara kepentingan akademik, ya, dan kepentingan dari mahasiswa itu sendiri. Mahasiswa kan tidak serta-merta kuliah untuk mencari sekedar nilai. Ya, ada mahasiswa yang kuliah karena dia memang ingin menguasai pengetahuan dan skillnya. Nilai bisa nomor 2 karena dia juga bisa tahu pada saat kuliah dia tidur, pada saat dia kuliah dia mungkin tidak memperhatikan, ya. Kemudian pada saat dia mau lulus, dia setengah mati mengasah skill yang dia inginkan. Dan itu terbukti ketika mahasiswa kerja profesi itu banyak sekali kesenjangan antara praktis dan teori. Teori oke, pinter, tapi begitu praktis, waduh. Dan kemarin juga ada teman kalian menulis masukan untuk kampus, itu menyediakan tools editing yang terbaik untuk mahasiswa yang sama dengan industri. Ketika saya tanya apa yang dia usulkan, Adobe Premiere. Alat tadi dia bilang karena kampus tidak punya alat itu. Saya bilang di kampus itu ada 3 kelas lab komputer, semua ada Adobe Premiere-nya. Berarti kurang teknik, saya bilang. Kan itu. Nah, itu yang bagi saya ayolah ketika kita tidak menyukai mata kuliah itu, bukan berarti kita terus mengabaikan perkuliahan itu. Bagaimanapun juga suatu saat nanti kalian akan membutuhkan gitu. Mungkin tidak suka dengan saya, nggak apa-apa, itu sih biasa. Gitu. Oke, jadi Itu ya. iya Pak, terus juga ada tanggapan lain nih dari mahasiswa Pak. Bapak kata itu murah senyum banget Pak. Itu Biasa, kering. teman-teman dosen lebih banyak senyum kok. Tapi katanya emang ciri khasnya Pak Danis tuh senyum sama ketawanya. Iya Pak. Bapak sendiri nyadar itu nggak Pak? Ya karena beda aja tipikal ketawanya. Gimana tuh Pak? Ya kalau teman-teman dosen itu lepas kan, kadang-kala saya ketawa pun kadang-kala saya menertawakan sesuatu hal yang bagi saya tidak masuk akal di mahasiswa, dan itu memang ya ketawanya begitu. Kadang-kala orang merasa aneh juga nih orang. Tapi itu biasa. Gitu. Sama ini Pak, paling terakhir, kalau Pak Danis sebagai dosen di ilmu komunikasi, Pak Danis melihat mahasiswa ilmu komunikasi itu seperti apa sih Pak di UPJ ini? Kalau saya lihat mahasiswa di UPJ itu sangat antusias ya, sangat energik ya, keinginan untuk belajarnya sangat tinggi. Itu menjadi tantangan bagi kami dosen-dosen di UPJ untuk bisa mendorong mahasiswa, mengarahkan mahasiswa mencapai tujuan studinya mereka. Nah sekarang kan kita yang harus tahu mahasiswa itu cita-citanya apa. Misalnya Adriel cita-citanya apa, kemudian Yosua cita-citanya apa. Tidak bisa saya mengarahkan sesuai cita-cita saya, kemauan saya, nggak bisa. Itu. Nah itu menjadi tantangan bagi kita, dan itu sangat menarik. Dan saya melihat teman-teman di UPJ dengan antusiasmenya itu membuat kita semakin semangat untuk bisa membimbing mahasiswa. Oke. Nah, paling ini sih Pak, Bapak punya pengalaman lucu lah gitu Pak, atau enggak pengalaman yang menarik gitu sama mahasiswanya Pak? Rata-rata sangat mengesankan ya bagi saya ya. Tapi kalau satu momen yang selalu saya ingat kelucuannya itu saya belum menemukan. Belum ya.
Belum menemukan saya. Atau mungkin yang masih Bapak ingat lah gitu mungkin belum bisa dilupain karena ada mungkin nggak terlalu mengesankan tapi Bapak ingat gitu sampai sekarang Pak. Secara prinsip ini kalau saya ketika itu sudah selesai, sudah kita lewati, ya sudah, kita tidak perlu ingat-ingat kalaupun itu kejadian yang tidak mengenakan di kita. Kata kuncinya bagi saya itu adalah ikhlas. Ketika kita bisa menerima itu, kita sudah tidak punya masalah dengan itu. Kita tinggal siap-siap dengan perjalanan hidup ke depan. Saya punya masalah dengan A, itu, oke. Masalah A, tetapi saya udah ikhlas. Oke, no problem, mau dimasalahin, mau disalahin, no problem. Kemudian masalah A ini dipanjang-panjangin, tapi saya sudah ikhlas. Ya sudah, biarin aja mereka pusing sendiri. Saya nggak mau pusing dengan masalah A itu, karena bagi saya udah saya ikhlasin, saya udah mau siap. Saya sudah siap-siap dengan masalah B, C, D dan seterusnya. Yang A udah saya nggak pusingin. Itu yang menjadi pegangan saya supaya saya bisa fokus bekerja. Jadi tidak terganggu dengan masalah-masalah kecil bagi saya. Mungkin gimana ya, itu aja kali ya. Udah, mungkin sekian aja Pak. Minta tanggapan dari Bapaknya nih Pak. Terima kasih atas waktunya Pak ya. Oke, sama-sama. Sehat-sehat Terima kasih terus. Satria. Siap Pak. Ya. Terima kasih banyak ya Pak. Amin. Nah, gitu ya hasil bincang-bincang kita sama Pak Danis nih ya. Pak Danis ya. Kalau menurut lu nih Al, dari statement Pak Danis tadi, lu nangkepnya gimana sih ya? Setelah melihat statement tadi sih gue ngeliat Pak Danis itu sebagai dosen yang baik banget, Baik banget. murah senyum, terus walaupun mahasiswanya bandel dia tetap berusaha untuk sebaik mungkin mendidik mahasiswanya gitu. Salah satu juga biar kitanya lebih comfort jika dia senyum gitu Iya, ya. murah bikin senyum banget jadi Suasananya enak gitu ya. Iya, Begitu Pak Danis tuh selalu tegur sapanya tuh kental banget ya. Iya. Kita belum papasan aja dia dari jauh udah senyum. Udah senyum. Udah nyapa gitu ya. Jadi, tapi balik lagi kayak pesan kita di episode sebelumnya bahwa dosen-dosen baik kayak gini tuh jangan sampai dimanfaatkan gitu iya ya. bener-bener. Sama mahasiswa yang Jangan sampai mahasiswanya malah karena dosennya baik, mahasiswanya malah ngelunjak ke dosennya. benar banget. Hmm. Nah ya, episode kita kan bahas Pak Danis nih. Iya, Kira-kira ada clue nggak sih lo buat episode berikutnya ya? ada clue untuk selanjutnya itu dosen perempuan. Perempuan. Kalau senyum-senyumnya kayak menantang nih. Sangat menantang. Sangat menantang. Kasih 2 kata deh clue-nya nih. Raja terakhir. Raja terakhir. Nah buat kalian mungkin yang anak Ilkom ya pasti tahu lah namanya perempuan tapi julukannya Raja Terakhir. Nah itu akan jadi guest kita episode berikutnya, pasti seru banget ya Le. Iya betul, pasti seru banget. Itu dia komunikan episode podcast kita kali ini yang bahas Pak Danis. Gue Joshua pamit undur diri sama rekan gue. Adrial. Sampai ketemu di Gosipin Dosen berikutnya. Dadah.